Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna ala maqbulan ma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-33. Temanya adalah di sini tentang setiap orang berhak mendapatkan memberikan setiap ahli waris haknya berupa peninggalan dari si mayit. Ayat yang ke-33. Ini cuma satu ayat, temanya demikian. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia akhirah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Kita lanjut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا. Satu ayat lagi. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, sekali lagi ayat 33 ini temanya adalah i'ta'u kulli warithin haqqahu minat tirkati. Jadi memberikan kepada setiap ahli waris haknya dari peninggalan si mayit. Baik, hubungan ayat 33 dengan ayat sebelumnya adalah ayat ini berhubungan dengan harta, yang mana Allah melarang di dalam ayat sebelumnya memakan harta dengan cara yang batil, cara yang tidak benar, termasuk adalah di antaranya ngemplang hak saudara. Banyak kasus lah. Nah, ini ayatnya. Jadi kalau kita merenungkan tentang ayat Al-Quran, itu penuh kesesuaian dan keserasian. Kenapa ayat ini tiba-tiba berbicara ini? Itu kalau kita renungkan sangat-sangat ada kaitannya. Sebelumnya ayatnya melarang agar kita jangan memakan harta di antara kita itu dengan cara yang tidak benar. Harus dengan suka sama suka, rela dengan cara tijarah. Kalau bagi waris sesuai dengan ketetapan yang ditentukan dan seterusnya. Dan tidak boleh berangan-angan yang menimbulkan kedengkian. Kemudian pada ayat ini masuk Pak Hamzah, kok Pak Hamzah, Pak apa namanya,
Pak Mandra ingat gelasnya, jadi ingat Pak Hamzah. Mohon maaf nih Pak Hamzah, tadi saya mau berangkat itu meriang itu, paksakan itu. Wah, cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hujan terus harian jadi bikin meriang nih Pak Hamzah. Mudah-mudahan dengan minum susunya Pak Hamzah ini jadi seger itu nanti. Ayo Pak Mandra, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin, dan setiap masing-masing laki-laki atau perempuan, ja'alna, kami jadikan mawaliya, ahli waris. Jadi kata mawaliya itu adalah orang yang berhak untuk menguasai harta. Orang yang berhak untuk menguasai harta, kalau dalam bahasa Indonesia itu ahli waris. Dari siapa? Mimma taroka. Dari harta yang ditinggalkan. Al-walidani. Oleh kedua orang tua. Wal aqrabun. Dan sanak kerabat. Tuh, jadi ada orang tua meninggal, kalau orang tuanya punya harta, kita dapat, mau besar mau sedikit dapat jatah. Ada saudara meninggal dan sebagainya, kerabat kita juga dapat. Kalau tidak ada hajib atau penghalang, kalau ada penghalang yang nggak dapat. Itu kalau untuk urusan waris itu ada fikihnya sendiri, ini secara global. Lanjut, walladzina aqadat, dan mendapatkan pula, dan orang-orang yang telah mengikat, aimanukum, sumpah-sumpah kalian, untuk memberikan hak waris. Ini pada zaman jahiliyah. Wa'atuhum, maka berilah mereka nasibahum, bagian mereka sebagai wasiat, bukan warisan. Nah, kalau di dalam tafsir yang saya bawa ini, besarnya adalah 1/6, paling besar. Zaman jahiliyah kan saking akrabnya, bukan saudara, bukan keluarga. Nanti kalau aku meninggal dunia, engkau akan mendapatkan hartaku separuh, Pak. Itu gak bisa. Nah, di dalam Islam itu paling besar cuman 1/6 kalau masalah abdul itu. Nah, di sini kan gak diterangkan besar kecilnya berapa. Kembali kepada Quran. Nah, kalau gak ada yang nerangin, kira-kira bisa kembali kepada Quran dan hadis itu. Berapa nominalnya? Kalau gak ngaji, ya gak bisa. Ya contoh ya. Slogan kembali kepada Quran dan hadis itu yang ngaji, ayo maksudnya pelan-pelan dibaca tafsirnya. Kita lanjut. Innallaha, sungguh Allah, kana, dia adalah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, syahidan, menjadi saksi atau menyaksikan. Tuh, di sini diberikan keterangan adalah sebagai berikut di dalam asbabun nuzul ayat yang ke-33. Baik, ayat yang ke-33 saya buka ayatnya, ayat yang ke-33. Ternyata tidak ada sebab turunnya ayat. Ini kalau di dalam satu tafsir tidak ada sebab nuzul, makanya saya bawakan tafsir yang dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
Imam Abi Dawud di dalam kitab sunannya dari Dawud bin Al-Husaini berkata, Dawud bin Husaini berkata, aku membacakan kepada Ummu Sa'ad, anak Arabi. Dia tinggal di wakanat muqimatan fi hijri Abi Bakar. Dia tinggal sebagai katakanlah orang yang ditanggung oleh Abu Bakar. Kemudian aku membacakan walladzina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang telah kalian mengikat sumpah. Dia berkata, la, tidak demikian, walakin walladzina aqadat, tetapi orang-orang yang mengikat, bukan saling mengikat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar dan anaknya hina abal Islam, ketika wa innama nuzilat fi Abi Bakrin wa ibnuhu hina abal Islam, anaknya enggan untuk masuk Islam. Fahalafa Abu Bakrin alla yurithu, kemudian Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan warisan. Falamma aslama amara ayyutiyahu nasibah, ketika anaknya masuk Islam, kemudian Sayyidina Abu Bakar diperintah untuk memberikan bagiannya. Nggak bisa, kalau udah masuk Islam, apapun sejengkel apapun tetap dapat bagian. Tuh, itu aturannya. Nah, kadang-kadang orang kalau sudah subjektif, berat sebelah, tidak adil, ada anak yang kadang diistimewakan, diberikan lebih daripada yang lain, dan itu merupakan bentuk dari kezaliman dan berdosa hukumnya berdosa. Sekelas Nabi aja, sekelas Nabi kayak Nabi Yakub alaihi salam, kita buka surah Yusuf agar kita dapat pelajaran surah Yusuf. Ayat yang ke-9 halaman 236. Ayat yang ke-9, ayat ke-8 dulu deh. Ilqalu la Yusuf. Ini bacanya agak belibet. Surah Yusuf itu bacanya agak belibet, Pak. Lidahnya harus mahir. Nah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Inna abana lafi dhalalin mubin. Nah, kalau pendek-pendek kayak gitu ya gampang Mas Toto, ya kan? Inna abana lafi dhalalin mubin. Gampang, apalagi kalau baca sendiri lebih gampang lagi. Lah ini saya udah bacain, menyertai bacaan, nerangin lagi. Kerjaannya berapa tuh? Tiga kerjaannya. Tuh, Masya Allah. Nah, Mas Toto dibaca artinya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Tuh, perasaan anak. Nah, gara-gara jangan sampai bikin orang itu iri, harus pandai membawa diri. Karena orang iri itu
nggak kelihatan, tiba-tiba godok aja, itu yang namanya di dalam hati. Tapi berbahaya itu yang namanya iri, bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak terduga, yang pada gilirannya mencelakai orang yang punya nikmat. Kemudian ayat yang ke-9, ini poinnya, puncak daripada orang iri itu adalah ayat ke-9. Uqtulu Yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu wajhu abikum. Uqtulu Yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Ya, itu puncaknya, kadang, nah ini pelajaran hidup yang luar biasa dari Al-Quran. Orang, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, amal qarib uqtulu Yusuf. Kadang orang terdekat itu malah ingin mencelakakan kita. Orang dekat malah ingin mencelakakan kita. Orang yang bukan siapa-siapa kadang nah ini ayat surah Yusuf juga ayat 21, ayat 21. Ayat 21. Ayo kita baca. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah. Ustaz, berkata biar kita kena maknanya. Waqala dan berkata. Waqala dan berkata. Alladzi ishtarahu orang yang telah membelinya, yakni membeli Yusuf. Min Misra yang berasal dari negeri Mesir. Limro'atihi kepada istrinya. Akrimi muliakanlah olehmu. Maswahu tempat tinggalnya, yakni di tempat kita. Orang dekat bunuhlah orang jauh muliakan dia. Ini kalau nggak ngaji Quran nggak dapat filosofi ini. Maka dari itu cinta itu adalah rizki. Cinta itu apa? Rizki. Dan kita tidak tahu siapa yang Allah jadikan hatinya untuk mencintai diri kita. Saya mungkin kalau di kampung saya biasa-biasa aja, tapi kadang-kadang ada orang jauh senang sama saya. Kan seperti itu Mas Toto, ya. Orang dekat amal qarib uqtulu Yusuf. Orang dekat bilang bunuh aja Yusuf. Sementara orang jauh malah muliakan dia. Wah ini Masya Allah. Ini filosofi seperti ini, keterangan seperti ini Pak Mandra. Saya ngaji tafsirnya bertahun-tahun baru dapat. Oh iya ya betul saja. Ya Allah. Maka dari itu kesimpulannya
rizki itu adalah dicintai itu rizki, dan kita nggak tahu siapa orang yang mencintai kita, siapa yang Allah gerakkan hatinya untuk mencintai kita. Ya, mantap apa enggak ngaji seperti ini? Mantap. Kalau buka Al-Qur'annya tak kasih itu keterangan-keterangan. Di YouTube nggak ada. Di YouTube nggak ada. Kalau mau buka Quran saya buka nih keterangan-keterangan yang spektakuler seperti ini. Ya, saya yakin Mas Toto baru dengar ini keterangan ini. Ya Mas Toto ya. Nah, kalau buka Quran saya buka keterangannya, tapi kalau nggak buka Quran ya kultum biasa aja. Jadi kalau ngaji tafsir itu saya kasih keterangan yang agak hebat. Kalau kultum biasa-biasa aja. Karena ini membanting hawa nafsu. Kalau pulang ngobrol enak apa enggak? Gini Pak Mandra, ambil ngopi kan itu habis maghrib, pulang ngobrol sama istri enak apa enggak? Enak. Hujan-hujan lagi. Hujan-hujan lagi. Hujan-hujan lagi. Tapi kalau duduk di masjid seperti ini berat apa enggak? Beratnya bagi hawa nafsu atau bagi akal? Hawa nafsu, masya Allah. Nah, itu hati-hati jangan sampai membuat orang itu iri, karena orang kalau iri itu tidak pilih pandang bulu. Keluarga dan anaknya Nabi aja iri. Tuh ya Allah ya Karim. Ya wajib kan ya. Masya Allah, anaknya Nabi saja iri. Hati-hati. Tuh kan kita sering dapat keterangan-keterangan itu, cerita-cerita ada orang lagi karirnya naik, usahanya lagi enak, tiba-tiba benar kebajikan ada orang yang tidak suka menghalalkan segala, ya Allah, sikut kanan, sikut kiri, benar nggak Mas Toto? Itu di dunia cerita apa dunia nyata itu Mas? Dunia apa? Dunia nyata itu orang iri, ya Allah ya Karim. Kembali ke surah An-Nisa. Ingat-ingat ya Mas Toto, orang dekat mengatakan bunuhlah Yusuf, orang jauh mengatakan malah muliakan Yusuf, ya Allah ya Karim. Pak Andra, ya, jadi nanti jangan kaget kalau pulang terus sama saudaranya dicoberutin, nggak usah kaget, nggak usah apa, nggak usah kaget, biasa itu, biasa. Ya, baik, surah apa? An-Nisa. Kemudian di sini kita bacakan kesimpulannya adalah orang yang mendapatkan warisan itu adalah orang yang tentunya seagama. Orang yang tidak seagama itu tidak mendapatkan warisan. La yarithul kafir muslimah walal muslimal kafir. Orang kafir tidak mewarisi dari orang Islam, dan orang Islam tidak mewarisi orang dari orang kafir. Baik, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 di sini temanya adalah tentang qiwamatur rijal 'alan nisa, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, dan turuq taswiyatin nizami baina zawjaini, cara untuk mendamaikan antara suami dan istri. Yang namanya di Al-Quran ditulis, pasti kita pernah bersitekan dengan pasangan hidup. Wajarnya kehidupan. Benar Mas Toto? Iya. Mantap itu. Ngaji dulu, makanya orang kalau nggak ngaji dapat problem nggak bisa nyelesain. Ya Pak Heri Gunawan, ya, sehebat apapun yang namanya manusia, normal itu pernah bertikai, bercekcok dengan pasangan hidupnya. Baik Pak Mandra,
Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu, kaum lelaki, qawwamuna, adalah pemimpin, pelindung, penopang, alan nisa'i, atas kaum perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan itu fisiknya lemah, hatinya lemah, pikirannya juga lemah. Diingat-ingat, jangan sewenang-wenang kita sama perempuan. Ya perempuan gitu, fisiknya lemah, hatinya lemah, pikirannya. Makanya Mas Toto diperintah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, pelindung, penopang. Itu makna daripada qawwamuna. Ya pemimpin, ya pelindung, ya penopang, bertanggung jawab. Kenapa ditunjuk sebagai pemimpin, pelindung dan penopang terhadap perempuan? Alasannya apa? Lanjut Pak Mandra. Bima faddalallahu, karena perkara yang Allah telah melebihkan. Nah, jadi karena Pak Mandra laki-laki itu diberi kelebihan oleh Allah, berupa kekuatan dan kekuasaan. Tuh, tidak hanya itu, keberanian. Nah, perempuan naik motor di komplek itu berani. Giliran mau keluar ke jalan raya udah takut duluan itu. Perempuan. Ini istri saya kalau naik motor muter aja palingnya 09 sini 09 Jogja. Giliran keluar jalan baru gak berani. Tuh perempuan cemen. Cemen perasaannya itu maksudnya. Siapa? Masya Allah, itu lain daripada yang lain itu. Masya Allah. Tuh, ya Allah ya Karim. Itu kondisinya seperti itu Mas Toto ya. Jadi perempuan itu lemah pikiran, lemah perasaan dan badannya lemah. Kalau ada yang dari Cianjur ke sini naik motor sendirian, wah itu berarti perlu dipelajari luar biasa itu. Ya Pak saya. Siapa Pak De? Mantunya? ART-nya Pak De naik motor. Masya Allah. Aero itu kan cc-nya kencang juga itu, gede juga itu. Ya apa ya? Apa? Betul. Iya, itu berarti lemah apa? Lemah pikiran itu. Kira-kira kalau sen kanan belok kiri itu masuk kategori lemah pikiran apa lemah hati itu? Dua-duanya ya. Ya Allah. Dan itu nyata apa? Nyata. Apalagi kalau Budi Curug Jaya sono beli sayur nih naik motor. Parkir itu hampir di tengah, seenaknya benar itu. Gak punya perasaan, gak punya. Kadang-kadang katanya perempuan adalah makhluk yang perasa. Perasa apaan? Giliran beli sayur kadang-kadang parkirnya itu seenaknya saja pokoknya itu. Giliran ditegur itu malah ya. Ya mumpung nggak ada kita kata-katain aja. Ya Allah ya Karim. Nah, lanjut Pak Mandra. Ba'dohum sebagian dari kalian ala ba'din atas sebagian yang lain. Tapi walaupun seperti itu kelihatannya mereka lemah, kita kerjain pekerjaan perempuan gak bakalan kuat, gak bakalan betah. Mulai dari pagi sampai malam di rumah terus, perempuan betah maka kira-kira Mas Toto diikat itu betah maka itu ya kan, kerjanya ringan, lipat-lipat baju, paling kan cuma kayak gitu-gitu aja, masak. Mereka itu dilebihkan dalam hal yang lain. Lanjut
wa bima anfaqu dan karena apa yang mereka wajib memberi nafkah min amwalihim dari harta mereka. Jadi kenapa laki-laki itu dapat 2 bagian perempuan? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya, keluarganya. Sebaliknya nanti perempuan walaupun dapat separuh dari laki-laki, kalau jadi udah punya suami, dia kan dapat nafkah. Kalau kita punya duit kita ya duit istri, tapi kalau istri punya duitnya siapa? Istri. Ya, duitnya siapa Pak De? Normalnya Pak Aris. Kalau Pak Aris punya duitnya Pak Aris ya duitnya istrinya. Tapi kalau duit udah dipegang istrinya, duitnya siapa? Bu, ya kan? Masya Allah, nggak mungkin keluar itu, nggak apa? Bener ya Pak Mandra ya? Ya Allah. Lanjut. Fassolihatu. Maka perempuan-perempuan yang saleh. Solihah. Qanitatun. Adalah yang taat kepada Allah. Dan suaminya. Kasih tuh istri-istri kita. Hafidhatun. Yang menjaga kehormatan diri dan harta suaminya lil ghaibi saat suami tidak ada bima hafizallahu karena Allah telah menjaga hak-hak para istri. Jadi istri salehah itu tandanya adalah taat kepada Allah, menjaga kehormatan diri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Jadi udah top itu Pak Mandra, nggak usah muluk-muluk kita. Ini udah taat kepada Allah dan suami udah top. Enak nggak ibadahnya perempuan itu? Santai-santai. Ya Pak Latif ya, perempuan ibadahnya kan santai. Pokoknya duitnya agak telat, itu pakai kode cemberut aja udah keluar duitnya kan itu. Ya Mas Toto ya, enak gitu. Saya mikir perempuan itu mulai dari kecil hidup sama orang tuanya, dikasih nafkah sama orang tuanya. Giliran menikah duitnya dari suami. Pikir-pikir kok enak jadi perempuan. Ya, jadi perempuan kok enak, gak pernah cari duit tapi pandai ngabisin duit. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.